Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadan Fitrani dari PJJ Teknik Informatika Universitas Saber Asia. Di sini akan memaparkan terkait proposal tugas akhir dengan judul penerapan algoritma stacking dengan Bayes Learner Random Forest, like GBM dan XGBoost untuk klasifikasi resiko diabetes yang ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian dan teknologi informasi. Latar belakangnya adalah bahwa diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang prevalensinya terus meningkat secara global. Deteksi dini terhadap risiko diabetes menjadi krusial dalam upaya pencegahan komplikasi yang lebih serius. Jadi perkembangan teknologi di bidang kesehatan kecerdasan buatan, khususnya machine learning, telah membuka peluang baru dalam memodelkan dan memprediksi risiko diabetes berdasarkan indikator kesehatan individu. Namun, sebagian besar penelitian masih menggunakan model tunggal seperti logistic regression, k-nearest neighbor, atau decision tree yang memiliki keterbatasan dalam menangkap kompleksitas data dan menghasilkan prediksi yang stabil. Pendekatan ensemble learning, terutama model stacking, dinilai lebih efektif karena menggabungkan kekuatan beberapa algoritma dasar atau base learners untuk menghasilkan model prediktif yang lebih akurat dan robust. Random Forest, like GBM, dan XGBoost merupakan tiga algoritma berbasis pohon keputusan yang telah terbukti unggul dalam banyak kompetisi data science dan studi medis. Jadi dengan memanfaatkan ketiganya sebagai base learner dan logistic regression sebagai meta learner, diharapkan sistem prediksi yang dibangun mampu mengidentifikasi resiko diabetes secara lebih akurat dan dapat diimplementasikan secara luas dalam sistem pendukung keputusan klinis. Permasalahannya, berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana performa model stacking dengan Bayes Learner Random Forest, like GBM dan XGBoost dalam mengklasifikasikan risiko diabetes. Dan yang kedua, apakah model stacking memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan model tunggal atau single classifier. Dan yang ketiga, fitur-fitur indikator kesehatan mana yang paling berkontribusi terhadap hasil prediksi dalam sistem stacking. Dan bagian ketiga, tujuan penelitian. Pertama, membangun model klasifikasi resiko diabetes menggunakan pendekatan stacking ensemble learning. Yang kedua, mengintegrasikan tiga algoritma pohon keputusan Random Forest, like GBM, dan XGBoost sebagai base learner dalam arsitektur stacking. Ketiga, menganalisis performa model dari sisi akurasi, presisi, recall, F1 score, dan ALK. Yang keempat, mengidentifikasi fitur-fitur indikator kesehatan yang paling mempengaruhi hasil klasifikasi. Dan yang kelima, membandingkan hasil model stacking dengan performa masing-masing model setunggal secara terpisah. Berikutnya adalah beberapa literatur review. Di sini ada 5 ya. Jurnal internasional. Yang pertama dari Laila et al. Di tahun 2022. Research gap-nya, jadi penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa model machine learning tradisional seperti KNN, SVM, dan decision tree belum memberikan performa prediksi yang memuaskan untuk deteksi dini diabetes. Kebanyakan model memiliki akurasi kurang dari 80% dan tidak menggunakan pendekatan ensemble secara sistematis. Kelemahan metode atau state of the art, model tunggal bersifat terbatas, sensitif terhadap outlier, dan kurang robust. Logistic regression tidak efektif untuk data nonlinear. KNN tidak performatif pada dimensi tinggi, sedangkan SVM memiliki masalah dalam interpretasi hasil bagi pengguna klinis. Usulan metode penelitiannya menerapkan 3 metode ensemble, ada Boost, Baking, dan Random Forest. Jadi untuk mengevaluasi performa klasifikasi diabetes, tahap awal menggunakan dataset PIMA Indian. Evaluasi dilakukan dengan metrik lengkap seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Keunggulan metode usulan, Random Forest secara konsisten memberikan akurasi tinggi di 97% dengan keseimbangan antara recall dan precision. Ensemble learning mengurangi overfitting dan meningkatkan stabilitas model. Efektivitas terhadap common problems, jadi menangani variasi dalam dataset, mengurangi resiko overfitting pada data kecil, dan memberikan hasil lebih stabil dalam kondisi noise.
Findingsnya, Random Forest adalah model paling unggul dengan Adabus dan Bagging berada di bawahnya, meningkatkan akurasi dan reliability dalam prediksi risiko diabetes pada tahap awal. Kemudian untuk jurnal kedua, jadi riset JAB-nya itu pertama sebagian besar penelitian di Indonesia masih berfokus pada model machine learning dasar. Penggunaan model boosting yang lebih canggih seperti stochastic gradient boosting masih sangat terbatas. Tidak banyak studi lokal yang meninjau performa SGB terhadap data tabular medis. Kelemahan metode state of the art, KNN dan NIPS seringkali menghasilkan overfitting, kurang adaptif pada data dengan distribusi tidak normal, dan memiliki sensitivitas rendah terhadap noise. Usulan metode penelitian mengimplementasikan SGB dengan penyesuaian parameter seperti learning rate, subsample, and max depth, dan membandingkan performanya terhadap model standar lain dalam prediksi diabetes. Data digunakan dari Kaggle. Kemudian keunggulan metode usulannya, SGB bekerja secara iteratif untuk mengkoreksi kesalahan model sebelumnya, kompatibel untuk data tabular, dapat dituning secara optimal, serta mampu menangani data kompleks secara efisien. Efektivitas terhadap common problems, jadi mengurangi overfitting melalui shrinkage dan same sampling, menangani kelas imbalance lebih baik melalui boosting weight updates. Findingsnya, jadi ternyata model mencapai akurasi 92,75%, precision 95,62%, recall 92,41%, dan out 0,98%. Sangat cocok untuk klasifikasi biner pada data kesehatan. Penelitian berikutnya yaitu jurnal ketiga, Gregorius tahun 2024. Jadi riset gap-nya adalah belum ada studi sistematis yang membandingkan performa model tunggal versus hybrid, gabungan beberapa algoritma, untuk memprediksi diabetes. Jadi studi sebelumnya fokus pada perbandingan 2 atau 3 model saja tanpa pengujian arsitektur stacking. Kelemahan metode state of the art, model tunggal seperti decision tree dan KNN tidak cukup adaptif untuk pola yang kompleks, tidak ada mekanisme koreksi kesalahan antar model, sehingga prediksi sering tidak stabil, tidak cocok untuk menghadapi dataset besar dan variatif. Usulan metode penelitian mengembangkan model hybrid berbasis stacking dan soft voting dari 4 model, yaitu decision tree, random forest, XGBoost, dan KNN. Dan proses stacking dilakukan 2 lapis, base dan meta learner. Keunggulan metode usulan menggabungkan kekuatan masing-masing model. XGBoost memberikan kecepatan dan ketepatan, RF menangani variabilitas data, KNN mengelola instant based prediction, dan stacking meningkatkan akurasi akhir. Efektivitas terhadap common problems, jadi meningkatkan stabilitas hasil, menurunkan varian model tunggal, serta memberikan generalisasi lebih baik pada data baru. Findingsnya, akurasi ternyata 98,9%, precisionnya 97,31%, AUX 99,82%, dan model sangat robust dan cocok digunakan untuk aplikasi klinis berskala besar. Berikutnya adalah jurnal keempat, Santaso et al. Di tahun 2025. Riset gap-nya masih jarang literatur yang secara sistematik meninjau dan membandingkan kekuatan serta kelemahan metode machine learning dan versus deep learning dalam bidang medis, khususnya prediksi penyakit seperti diabetes. Kelemahan metode atau state of the art, DL, deep learning, CNN, LSTM memiliki performa tinggi namun sulit dijelaskan dan membutuhkan data besar. RF, SVM lebih mudah diterapkan pada struktur data, tapi kadang kalah dalam deteksi pola kompleks. Usulan metode penelitian melakukan systematic literature review menggunakan metode Prisma, mencakup 30 plus studi antara tahun 2019 sampai 2024 ya. Kemudian keunggulan metodenya memberikan informasi luas mengenai kapan dan bagaimana masing-masing pendekatan bekerja optimal, serta insight tentang kombinasi metode. Dan efektivitas terhadap common problems menawarkan strategi implementasi berdasarkan kompleksitas data, interoperabilitas, dan kesiapan klinis. Findingsnya, machine learning lebih baik untuk data tabular seperti IHR, DL untuk gambar dan sinyal. Interpretabilitas dan privasi masih menjadi isu utama pada deep learning. Kombinasi keduanya jadi arah potensial. Dan jurnal terakhir,
Hasan et al. Di tahun 2025. Untuk research gapnya, studi mengenai kombinasi CNN dan LSTM dalam konteks data medik struktural sangat sedikit. Mayoritas deep learning hanya diaplikasikan pada gambar atau sinyal. Kelemahannya, model konvensional gagal mengidentifikasi hubungan sekuenser dalam data, misal evolusi kadar glukosa. CNN hanya mencakup spasial, LSTM hanya temporal, tidak ada integrasi menyeluruh. Usulan metodenya mengembangkan model DNet CNN plus LSTM. Yang pertama-tama mengekstraksi fitur spasial dari input menggunakan CNN, lalu mengolah urutan waktu menggunakan LSTM. Keunggulan metode usulan, model sangat akurat di 99,79%, sensitif terhadap perubahan waktu dan mampu menangkap hubungan antar fitur yang kompleks secara end-to-end. Efektivitas terhadap common problems, menangani noise, menghindari overfitting melalui dropout dan batch normalization, serta mampu mengelola data pasien yang memiliki dimensi temporal. Findingsnya, DNet mengungguli model tunggal dan hybrid lainnya dalam semua metrik evaluasi. Meski demikian, interpretabilitas dan penerimaan klinis masih jadi tantangan. Berikutnya, cara kerja sistemnya. Jadi sistem yang dikembangkan adalah model klasifikasi resiko diabetes berbasis stacking ensemble learning yang berdasarkan indikator kesehatan seperti BMI, usia, aktivitas fisik, konsumsi alkohol, tekanan darah tinggi, dan lain-lain. Tahapannya sebagai berikut. Pertama, pengumpulan dan persiapan data. Jadi menggunakan database diabetes health indicator dataset dari Kaggle, dilakukan processing, pre-processing, membersihkan data, normalisasi, encoding fitur kategorikal, dan pembagian data latih dan data uji. Kemudian dilakukan pelatihan based learner menggunakan 3 model algoritma. Pertama, random forest, membentuk hutan dari banyak decision tree dan mengambil mayoritas voting. Dan kedua, LightGBM, menggunakan gradient boosting berbasis histogram yang sangat cepat dan efisien untuk data besar. Dan yang ketiga, XGBoost, memperbaiki kelemahan gradient boosting klasik dengan regularisasi dan pengendalian overfitting. Yang bagian ketiga, konstruksi meta learner atau stacking. Output prediksi dari ketiga base learner digunakan sebagai input ke model meta learner, yaitu logistic regression. Logistic regression akan belajar dari pola kombinasi output based learner untuk menghasilkan prediksi akhir. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi model. Dievaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, advanced score, dan out. Perbandingan juga dilakukan dengan masing-masing base learner sebagai model tunggal. Yang berikutnya adalah keunggulan metode yang diusulkan. Pertama, akurasi rendah pada model tunggal. Kedua, overfitting pada dataset kesehatan. Ketiga, ketidakmampuan model tunggal menangkap kompleksitas hubungan variabel kesehatan. Jadi ini merupakan beberapa permasalahan utama pada prediksi resiko diabetes ya. Dan keunggulan metode stacking ensemble-nya itu adalah pertama, menggabungkan keunggulan beberapa algoritma. Yang kedua, mengurangi kelemahan individual model. Ketiga, lebih stabil dan generalisasi lebih baik. Yang keempat, mendukung interpretabilitas. Dan yang kelima, cocok untuk deployment klinis. Yang berikutnya adalah outcome yang diharapkan. Jadi beberapa capaian yang ditargetkan dalam penelitian ini meliputi: pertama, terciptanya model klasifikasi risiko diabetes yang memiliki performa tinggi dengan akurasi lebih dari 90% dan mendekati 1.0. Model stacking ensemble yang terbukti unggul dibanding model tunggal adalah hal akurasi, stabilitas, dan generalisasi. Yang ketiga, visualisasi dan interpretasi fitur penting yang mempengaruhi resiko diabetes melalui analisis model, misalnya shape atau feature importance. Yang keempat, dokumentasi dan implementasi sistem prediksi berbasis Python yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan atau aplikasi prototipe klinis. Dan yang terakhir, kontribusi ilmiah berupa analisis empiris yang bisa digunakan sebagai referensi untuk pengembangan sistem deteksi dini penyakit kronis lainnya. Dan berikut adalah beberapa daftar pustaka, terutama pada jurnal-jurnal yang telah direview. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.